Masyarakat akan berubah. Ini gue menilai dari sudut pandang gue sendiri dengan fenomena yang terjadi saat ini. Oke, di sini gue mau ngebedah dua hal. Yang pertama adalah tidak menikah. Ya. Yang kedua adalah fokus karir. Gue akan bahas dulu yang pertama, yaitu yang tidak menikah. Generasi muda sekarang terhadap parenting, terhadap finansial, terhadap suatu aset atau investasi, mereka sudah terbuka. Coba kita bayangkan gimana kita hidup di era tahun 70, 80, 90-an. Di mana informasi masih sangat terbatas sekali dan hanya mungkin ada di kota besar di Jakarta, yaitu bisa lewat perpustakaan, koran, atau membeli buku. Ya, kalau sekarang tidak perlu beli buku, tidak perlu ke perpustakaan, cukup dengan sambil tiduran pun kita bisa mendapatkan akses informasi dengan cepat dan juga tepat. Apakah ini akan mengubah masyarakat yang baru dan lebih maju? Jawaban iya. Masyarakat baru itu akan berubah kalau ada penopang atau sektor yang membuat mereka untuk berubah, atau hal yang membuat mereka berubah. Yang kedua adalah dari segi penghasilan. Nah, dua ini penting sekali teman-teman. Gua akan bahas dulu dari sektor penopangnya. Misalnya dari pemikiran-pemikiran atau ide-ide yang muncul atau video-video edukasi seperti ini. Ya, contoh ada channel YouTube ngebahas ini, mereka akan mengubah sudut pandang. Ya kan? Kalau misalnya hal-hal atau informasi tidak dibekukan, maksudnya tidak dibatasi, tidak disensor, mereka akan berubah. Dan gue yakin tatanan masyarakat akan berubah semuanya. Gue akan ngebahas dari yang pertama tadi, yaitu tidak menikah. Kalau misalnya orang lebih realistis, mereka penghasilan sedikit, ya kan, tidak punya rumah, atau tidak punya aset, atau tidak punya tabungan, mereka tidak menikah, itu adalah pilihan teman-teman. Jadi kita tidak boleh namanya menjudge orang seperti ini. Kalau misalnya kita menjudge atau kita menjelek-jelekkan orang seperti ini, ya itu nggak boleh. Karena kita menjunjung tinggi kebebasan dalam menentukan pilihan. Hidup itu kan kebebasan teman-teman. Semua negara, apapun ideologinya, apapun prinsipnya, mereka akan mengedepankan kebebasan warganya. Kalau misalnya kita hidup dalam sebuah negara di mana tidak bebas, ya mungkin ada yang salah, ya kan? Contoh deh, gue akan kasih sebuah perbandingan. Teman-teman hidup di desa dengan di kota itu beda sekali. Kata gue lebih nyaman di kota, ya kan? Kalau masyarakat desa yang gue baca teorinya teman-teman, mereka lebih kuat sekali kekeluargaannya. Contoh, lu tidak menikah, Anda akan dijelek-jelekan, ya. Dimana teman-teman yang nonton video ini pasti pernah deh ngalamin nih, kalau kumpul keluarga nih di desa, terus belum menikah atau belum punya pacar atau belum punya apa-apa, pasti dijelek-jelekin. Sedangkan kita di masyarakat kota belum punya apapun, ya udah, karena sifat kekeluargaan di desa lebih tinggi, di kota itu sifat individualnya lebih tinggi. Ya ada plus minusnya juga, tapi dari fenomena-fenomena ini kita bisa mengambil kesimpulan. Lingkungan mempengaruhi pola pikir, ya. Karena gini, gue punya sebuah prinsip, kalau kita berekspresi atau membuat sebuah karya di lingkungan orang lain, kita lebih bebas dibanding lingkungan sendiri. Maksudnya gimana bang? Jadi gini, kalau misalnya kita ngekos nih sendiri atau ngerantau, kita kan hidup sebatang kara, nggak punya siapa-siapa, kita mau ngapain aja bebas teman-teman. Nggak ada yang ngejudge, nggak ada yang ngejelek-jelekin, nggak ada yang menghina. Kalau di lingkungan keluarga atau lingkungan rumah kita sendiri, pasti ada aja yang ngejelek-jelek, entah saudara kek, entah orang tua kek, entah lingkungan keluarga sendiri. Apakah teman-teman merasakan? Coba deh teman-teman yang ngekos komentar deh. Nanti akan gue bahas di video selanjutnya mengenai peristiwa ini. Maksudnya ini bukan sebuah peristiwa yang baru, ini udah lama banget. Ini terjadi di dalam masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat kita itu masih suka menilai orang. Kalau menilai orang, nggak masalah menilai orang. Tapi kan kalau menilai orangnya itu hanya dari sisi negatifnya, orang bakal nggak suka. Kalau support nggak masalah. Nah ini nih. Jadi karakteristik masyarakat kita yang gua tahu, yang pertama suka ngejelek-jelekin orang, apalagi kalau keluarga sendiri. Yang kedua suka ikut campur urusan orang. Yang ketiga nggak mau tanggung jawab. Yang keempat egois. Nah itu terakhir tuh.
Kalau masyarakat kita seperti ini, enggak, gue yakin nggak ada bakal perubahan. Tapi masyarakat yang gue pengen atau masyarakat yang maju, yang pertama dia menggunakan rasa individual yang tinggi. Dia tidak kepo dengan urusan orang. Yang kedua, pemikirannya terbuka terhadap semua informasi yang disebarkan, terhadap kondisi global, entah ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah kritis terhadap sesuatu. Dengan terbuka informasi, kalau tidak kritis, hanya iya doang, kita nggak bakalan hidup gitu. Dan kita bakal dibohongin atau terpercaya dengan narasi yang dibuat oleh media. Karena sekarang media pun dibikin narasi palsu, teman-teman, hati-hati loh. Sebenarnya sih nggak media sekarang, nggak, dulu pun bahkan sejarah pun dibuat palsu untuk kepentingan penguasa. Ini sebenarnya penting sekali, jadi kita tuh harus kritis juga. Jadi yang gue maksud masyarakat baru adalah masyarakat yang kritis. Masyarakat yang terbuka terhadap suatu informasi dan mengkritisinya. Dan masyarakat yang tidak kepo dengan individu lain. Dan tidak menilai hanya sisi negatifnya. Kalau masyarakat Indonesia seperti ini, gue yakin mereka bakal maju. Fokus karir itu sebenarnya penting sekali, teman-teman. Kalau kita melihat tadi yang gue jelasin tentang tidak menikah karena fokus karir, itu valid jawabannya. Apalagi sekarang saingan kerja itu sangat banyak sekali. Ya, contoh kita mau kerja di suatu perusahaan deh. Pasti banyak tuh saingannya. Jadi teman-teman jangan hanya percaya, jangan hanya gue maunya kerja di sini aja deh, nggak mau pilihan lain, nggak. Idealismenya diturunin dulu. Maksudnya idealisme itu kita tuh pengen banget. Ya bagus punya prinsip, tapi kita harus tahu pasar, ya kan? Nah jadi tadi kan gue udah ngebahas tuh. Ini sebenarnya singkat aja teman-teman sebagai penutup. Bahwasannya fokus karir itu bagus. Tapi kadang masyarakat kitanya yang ngejelekin. Kadang ada yang udahlah nggak usah fokus kejar dunia, akhirat aja. Nah itu sebenarnya dua. Kenapa masyarakat kita suka menjudge orang yang fokus karir? Yang pertama biasanya dari agama. Mereka tidak penting, bahwasanya dunia tidak penting, dan fokus ke akhirat. Yang kedua karena norma masyarakat tersebut. Misalnya di suatu adat, lingkungan adat, atau di suatu lingkungan atau wilayah, mereka hidupnya slow living ya di desa. Nah kan kalau itu kan kita sama di sini nggak bisa gitu, teman-teman. Jadi dua-duanya dari sudut pandang agama dan sudut pandang masyarakatnya itu bisa mempengaruhi juga. Kalau di Jakarta sih ya udah nggak ada, karena Jakarta itu udah luas, dia udah perubahannya udah luas sekali. Apalagi ibu kota, ya kan, DKI Jakarta, namanya udah daerah khusus ibu kota Jakarta. Semua masyarakat dari berbagai suku, berbagai agama, berbagai prinsip mereka udah melebur jadi satu. Udah mereka lebih menggunakan moral atau norma modern, atau peraturan yang mereka bikin sendiri dengan modern, bukan lagi norma masyarakat. Apakah ini penting sekali? Jawabannya adalah penting sekali. Kalau misalnya kita nggak tahu atau nggak paham kondisi dunia, kita mau ikut dengan doktrin masyarakat, ya kan? Kita mau fokus karir, tapi tiba-tiba orang udahlah nggak usah kerja sampai setengah mati, nikah aja, rezeki juga banyak. Ya benar sih, kalau lu cari gitu loh. Kalau masyarakat kita, Indonesia khususnya, itu pinter sekali. Mereka membaca, ya, tahu literasi, tahu informasi. Gue yakin Indonesia nggak bakal menjadi negara berkembang terus. Dan masyarakat kita yang gue nilai adalah dia itu gampang terprovokasi sekali. Ada narasi, oh begini terprovokasi. Apalagi kalau kita baca sejarah, teman-teman, masyarakat kita itu sangat gampang terprovokasi dengan narasi yang dibikin oleh orang-orang atau oleh para penguasa. Jadi pilihan fokus karir atau tidak menikah itu relatif, dan gue yakin kalau semua orang punya pemikiran ini, masyarakat akan berubah. Jadi dua sudut pandang yang tadi gue jelasin, yaitu fokus karir dan tidak menikah, akan bisa tertanam atau diterima masyarakat kalau adanya informasi atau edukasinya. Yang kedua adalah masyarakat paham akan kondisi dunia. Nah,
Dengan hal ini gue yakin masyarakat berubah dan pola pikirnya akan berubah.